Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi ya bersama aku Dapur Umi Gaida. Nah, jadi di video kali ini aku tuh mau membuat roti Arab hubus lagi tanpa oven dan tanpa mixer. Dan ini tuh takaran 1 kilo ya, bisa di frozen juga karena mungkin banyak, bisa buat stok besok dan lusa ya. Nah, kalau udah pinter mah bisa juga buat ide jualan ya teman-teman. Untuk rasa dan juga tekstur jangan tanyakan lagi. Oke, tanpa berlama-lama mari kita ke cara pembuatannya. Pertama siapkan baskom, kemudian siapkan terigunya protein tinggi ya, sebanyak 1 kilo ya. Jadi aku memakai protein tinggi ya teman-teman, bukan pro rendah. Kemudian aku tambahkan raginya 1 sendok makan mucung tuh ya. Kemudian ada garam 1 sendok makan, gula pasir 1 sendok makan, dan juga ada susu bubuk powder 3 sendok makan. Aduk-aduk dulu sebentar. Kemudian aku tambahkan minyak sayur 60 ml, minyak goreng ya. Terus untuk airnya air hangat ya teman-teman, aku memakai 680 ml ya, atau disesuaikan aja sesuai kualitas tepung masing-masing ya. Karena setahu aku ya tepung itu tidak sama ya. Ini jadi hati-hati cara nuanginnya sedikit-sedikit ya, secara bertahap. Takutnya kelembekan gitu ya, atau terlalu lembek gitu ya. Nah ini karena lunak ya, agak lunak, jadi aku taburi tepung lagi seencerot-encerot gitu ya, sedikit aja, sekeprul-keprul gitu ya, supaya tidak melengket di tangan aku ketika aku lagi menguleni ini ya. Dan ini aku uleni dengan tangan ya teman-teman, tidak memakai mixer sama sekali. Cara nguleninnya mah gampang, dikucek-kucek aja kayak nyuci baju gini tuh ya. Aku uleni kurang lebih 5 menitan ya teman-teman. Dikucek-kucek kayak gini, kayak nyuci baju. Lama-lama akan lembut dengan sendirinya tuh teman-teman. Ini tidak lama ya, cuma 5 menit saja ya. Lalu tutup ya dengan baskom tadi dan diamkan 1 jam. Setelah 1 jam kita lihat adonan sudah mengembang sekali ya. Kempiskan dulu ya adonannya, taburi tepung lalu bagi-bagi. Oh iya, untuk ukurannya disesuaikan aja, kalian mau bikin yang mini atau yang besar ya. Jadi sesuaikan aja sesuai selera masing-masing ya. Kalau ini aku versi besar tuh ya. Nah ini aku bagi cuma menjadi 13 roti saja ya, lalu ronding-ronding dulu ya seperti ini tuh. Sebenarnya mau jadi 20 juga bisa ya, pokoknya mah sesuai selera aja ya. Lalu tutup ya, diamkan kurang lebih 5 menitan biar agak lentur gitu ya pas kita ngebentuk nanti atau ngegilasnya. Nah ini setelah 5 menit kira-kira aku akan gilas atau pipihkan ya. Dipipihkan tuh ya, kasih tepung ya agar tidak lengket gitu ya di tangan kita. Nah seperti ini tuh ketebalannya ya. Jadi tidak terlalu tipis-tipis amat ataupun tebal-tebal amat ya teman-teman. Pokoknya mah mau tipis banget juga silahkan ya, itu mah sesuai selera. Nah pokoknya mah kita gilas-gilas dulu seperti ini, dipipihkan ya. Aku mau pipihkan 5 aja dulu ya, karena tidak cukup ya ini tempatnya. Kalaupun mau dipipihkan semuanya dulu nggak apa-apa ya, nanti kalau sudah selesai ditutup ya. Nah setelah itu baru dibakar ya teman-teman. Nah ini sambil aku ngegilas ya, aku tuh udah panesin teflonnya ya. Jadi teflonnya itu harus panas gitu ya teman-teman. Teflonnya juga harus agak tebal. Nah ini teflon sudah panas dari tadi. Terus langsung aja bakar rotinya. Kemudian geser kanan kiri ya teman-teman, sambil dibulak-balik gitu agar supaya tidak cepat gosong rotinya ya. Nanti lama-lama dia akan melendung ya atau mengembung ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang masih gagal buat roti kubus ini, jangan patah semangat ya, dicoba lagi ya. Karena ya susah-susah gampang sih ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat punya orang tuh gampang banget, tinggal gini udah jadi. Tapi kalau pas kita bikin, kita buat ya ternyata gagal. Nah itu teh bukan salah dari orang yang mengajari kitanya, jadi kitanya belum biasa gitu. Kalau kita udah biasa pasti akan berhasil ya. Jangan putus asa ya, buat teman-teman yang masih gagal mah wajib dicoba lagi ya. Dan untuk kalau mau mencoba ya jangan banyak-banyak ya, segelas gitu ya, cukup segelas dulu, takaran segelas. Nanti akan saya buatin takaran 1 gelas ya, buat pemula yang mau belajar bikin roti hubus. Oke teman-teman, karena di sini takarannya besar ya, banyak, jadi hati-hati buat pemula mah, mungkin takut gagal nanti gimana gitu ya. Nah nanti ujung-ujungnya nyalahin ke saya gitu ya.
Oke teman-teman, sekarang sudah selesai waktunya kita isi ya, karena ini buat sendawis, jadi saya akan belah dulu jadi 2 karena besar ya. Nah, ini dalamnya ya kepong ya teman-teman. Nah, sekarang ini tadi aku sudah bikin, telur dadarnya ya, dadar telurnya suka kebaliknya, maaf teman-teman. Nah, ini sebenarnya buat sarapan pagi ya teman-teman. Jadi ini ada yang minta, anak aku ada yang minta pakai keju sama dadar telur, telur dadar, ada yang pakai kecap ya, macem-macem pokoknya anak aku mah ya riweuh pokona mah ya teman-teman, jadi ngariweuhkeun. Ada yang minta ini, ada yang minta dipakein saus apa, kecap ya. Ada yang minta sama keju kayak gini, udah ya tuh segini teman-teman. Ada yang keju doang, pokoknya mah macem-macem ya. Kalau aku sih sukanya pakai saus sambal ya, biar ada pedes-pedesnya gitu teman-teman, jadi enak rasanya tuh ya. Oke, ini seperti biasa saya bungkus dulu dengan kertas roti ya, biar aman ya, tidak amburadul ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, rotinya lembut banget seperti di toko-toko ya, udah mirip-mirip menurut aku gitu mah ya, teman-teman. Nah, teman-teman yang sudah pintar mah nanti bisa untuk jualan ya di kampung, di kota kalian masing-masing. Ini apa namanya? Bagus ya buat dijualan teman-teman. Bisa diisi sesuai selera, bisa diisi nama dengan kabab, dengan ayam ya, ayam suwir. Pokoknya mah apa aja bisa ya teman-teman. Chicken nugget, burger bisa ya. Itu cocok banget buat anak kos, buat anak sekolahan dan lain sebagainya ya. Kalau misalkan untuk cocol ya, misalkan harus buat cocolnya ya. Misalkan bukan buat sendawis kayak gini ya, bisa ya. Maksudnya cocolnya itu kuahnya ya. Maksudnya kuahnya teman-teman ya. Kuahnya itu bisa kita buat dengan rendang ya, kare atau gulai dan lain sebagainya ya. Nah, itu bagus juga ya. Misalkan tidak mau buat sendawis ya. Oke, buat itu cocol sama kuah-kuahan boleh ya, teman-teman. Dicocol sama kuah-kuahan mantap pokoknya mah. Nah, ini karena banyak ya, mau tak masukkan ke freezer ya. Ini bisa bertahan 1 minggu ya. Setelah itu mas beda rasanya, agak beda dan tidak bagus buat kesehatan. Jadi cuma seminggu saja. Ini akan saya masukkan ke freezer. Nanti kalau mau tinggal hangetin ya. Keluarin dulu terus hangetin. Hangetinnya kalau nggak ada penghangatnya bisa di teflon lagi ya, nggak apa-apa. Oke teman-teman, segitu aja ya di video kali ini cara membuat roti hubus takaran 1 kilo. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa kalau kalian suka mas silahkan di like, komen, dan share ya. Dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Terima kasih.